Memang tadi malam sampai tadi pagi saya sudah menyusun presentasi. Saya pikir ada layarnya. Cuman alhamdulillah saya masih ingat karena saya yang buat sendiri. Mudah-mudahan tidak lupa lah. Memang di tahun ini memang kita populasi penduduk tambah tahun tambah jumlahnya bertambah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk ini, kebutuhan pangan kita juga otomatis bertambah. Kita selalu butuh makan. Makanya ketika terjadi corona, usaha yang paling aman itu adalah usaha bertani, Bapak Ibu. Semuanya mengalami kerugian, mengalami kalau dibuatkan angka dia di bawah nol. Tapi hanya sektor pertanian dan sektor komunikasi, yaitu internet, yang bertahan di zaman corona ini. Artinya di sini kita butuh makan, apapun zamannya kita butuh makan. Jadi saya cukup bangga dengan profesi petani. Bapak saya memang PNS, tapi dia juga petani peternak. Ibu saya juga PNS, tapi juga petani peternak. Artinya saya lahir juga dari petani, makanya saya tidak asing juga dengan petani dan peternak. Nah, kemudian akhir-akhir ini ada muncul penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, sebelumnya ada juga penyakit LSD, lumpy skin disease, penyakit yang bentol-bentol di seluruh tubuh sapi itu. Nah, beberapa saat sebelumnya juga ada penyakit ASF pada babi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita butuh makan. Nah, termasuklah itu daging dan juga susu. Kemarin saya ada dapat lihat informasi, kebutuhan daging kita itu 70%-nya diproduksi dalam negeri, 30%-nya dari impor. Kebutuhan susu itu 60% dari produksi, 40% produksi dalam negeri, 60%-nya impor. Artinya kita masih punya potensi untuk memproduksi sendiri untuk konsumsi kita ataupun untuk kebutuhan dalam negeri kita. Nah, kalau ada kejadian penyakit ini, otomatis kan kita terganggu produksinya. Nah, misalnya penyakit sapi ini kena penyakit, otomatis produksi susu sapinya berkurang misalnya. Sapi pedaging kena penyakit LSD, kemudian dia makin kurus sehingga kebutuhan dagingnya yang diproduksinya berkurang. Nah, dari 3 penyakit itu ada satu kesamaan, yaitu dia tertular. Tertularnya dia bisa tertular dengan berbagai cara, baik itu dari kontak langsung atau kontak tidak langsung. Ya, kontak langsung dan tidak langsung. Ketiga penyakit ini punya persamaan berdasarkan cara dia tertular. Nah, seperti kata istilah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau dia sudah tertular, Bapak Ibu, dia otomatis pengobatannya, diobati. Nah, pengobatan butuh biaya dan belum tentu sembuh dan kembali normal seperti biasa. Misalnya sapi perah, dia terkena PMK, kita obati, mudah-mudahan sembuh, tapi produksinya yang biasanya 10 liter bisa saja sudah di bawah 10 liter. Nah, ini kan artinya kerugian. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, apa saja pencegah penyakit ini, misalnya PMK lah. Pencegahannya ada 2, yaitu vaksinasi dan biosecurity. Mungkin Pak Wakil Bupati sudah sering ataupun bahkan sudah menyaksikan langsung vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi PMK. Prinsipnya sama dengan kita vaksinasi COVID waktu zaman corona dulu, Bapak Ibu. Kita divaksin, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit yang dimaksud. Misalnya kita vaksin COVID dengan harapan kita tidak terserang COVID. Kalaupun terserang, gejalanya tidak separah kalau tidak divaksin.
Nah, atau kita vaksin campak, harapannya kalau kita kena campak gejalanya tidak separah yang tidak divaksin. Nah, sama juga dengan PMK itu, sapi divaksin dengan harapan sapi yang sehat ini tidak terkena PMK. Mungkin ada di beberapa daerah yang kurang setuju dengan vaksin, tapi itu kita anggaplah yang kurang paham tentang fungsi dan manfaat vaksin tersebut. Nah, kemudian yang kedua, biosecurity. Nah, atau sebelum saya jelaskan kepada Bapak Ibu biosecurity itu apa, mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu yang punya sepatu boot yang khusus untuk masuk ke dalam kandang ada Bapak Ibu? Enggak ada Pak ya. Ataupun baju khusus kalau mau masuk ke kandang, baju khusus. Jadi kalau masuk kandang pakai baju khusus dulu baru masuk. Keluar dibuka dulu. Atau ada genangan air atau celup kaki yang isinya deterjen atau desinfektan di depan pintu kandang. Terus kalau ada teman kita yang datang dari luar daerah ataupun dari luar kandang kita mau masuk ke kandang, masuk terus. Jadi Bapak Ibu, yang saya tanyakan tadi itu adalah instrumen-instrumen dalam biosecurity. Nah, biosecurity ini ada 3 komponen utama. Yang pertama isolasi, yang kedua kontrol lalu lintas, kemudian yang ketiga mungkin nanti kita jelaskan yang ketiga ini. Yang pertama isolasi. Isolasi itu tujuannya untuk menghindari kontak langsung antar hewan. Nah, misalnya kita satu kandang, kita melihat hewan yang sakit, kita tetap biarkan hewan yang sakit ini. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi isolasi itu prinsip utamanya adalah menghindarkan kontak langsung antara hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Nah, misalnya tiap pagi kita kan kasih pakan pagi hari Bapak Ibu. Pas kita perhatikan ada yang lesu, menyendiri di sudut, terus nggak mau makan, nggak semangat. Itu sudah cukup menjadi dugaan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit. Nah, harapannya Bapak Ibu membuat kandang isolasi khusus. Ya, jadi kandang isolasi ini berisi ketika ada ternak yang sakit. Nah, kemudian kontrol lalu lintas. Kontrol lalu lintas ini termasuklah orang yang masuk tadi. Orang masuk sebenarnya kan tidak boleh masuk sembarangan sebelum dia mencuci tangan, dia mencuci kaki. Nah, ataupun ada peralatan kita, peralatan dari kandang lain dipakai ke kandang kita. Nah, ini sebenarnya untuk jaga-jaga. Mana tahu peralatan ataupun orang yang berasal dari kandang lain, kita tidak tahu ternyata di situ ada penyakit. Nah, penyakit itu virusnya terbawa ke kandang kita. Dia langsung masuk tanpa cuci tangan dulu, tanpa ganti baju dulu, tanpa mandi dulu, ataupun tanpa dicuci sepatunya dulu. Nah, itu bisa menjadi potensi kemungkinan masuknya penyakit ke kandang kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi saya sudah ingat, sanitasi. Nah, sanitasi ini berhubungan dengan kebersihan kandang kita. Kotoran dibersihkan, urinnya dibersihkan. Caranya gimana Bapak Ibu? Kalau saya tanya, Bapak Ibu membersihkan kandang berapa kali sehari? Sebulan sekali. Artinya di situ kan kotorannya itu menempel sampai setengah bulan.
urinnya menempel sampai setengah bulan. Kalaupun ada darahnya di situ menempel sampai setengah bulan. Jadi salah satu tindakan di sanitasi itu adalah kebersihan. Jadi kandang dibersihkan, kemudian dibersihkan kalau bisa sekali sehari, kemudian disemprot dengan disinfektan, kemudian peralatannya dibersihkan, dicuci dengan sabun, terus tempat minumnya juga dibersihkan, tempat makannya juga dibersihkan, jangan ada kotoran. Nah itu mungkin untuk awal, untuk mengawali tanya jawab kita. Mungkin kita akan buat modelnya tanya jawab ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya coba jawab dengan kapasitas saya sebagai dokter hewan. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya simpan pertanyaannya, saya jawab. Kita bisa berhubungan dengan WA. Mungkin demikian. Gimana ini Bang? Biar langsung bertanya aja, tanya jawab aja. Ya.